hari ulang tahun IGI yang ke-13. Yang terhormat Ketua Ikatan Guru Indonesia, yang terhormat Ketua Dewan Kesenian Jakarta, yang terhormat Bang Yosrisal Manua, sastrawan dan budayawan, yang terhormat Ketua Paguyuban Flores Timur Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus pusat IGI, Ketua Wilayah, Ketua Daerah, Bapak Ibu anggota IGI seluruh Indonesia. Selamat datang di Teater Arena Sihombing malam hari ini. Kami selaku MC pada acara peringatan Hari Guru Nasional akan memandu Bapak Ibu dari mulai acara hingga sampai akhir acara. Untuk kenyamanan bersama, diharapkan Bapak Ibu dapat men-silent alat komunikasinya, dan apabila ingin mengabadikan dokumentasi gambar maupun video, diharapkan mematikan lampu flashlight-nya. Saya bacakan susunan acara kegiatan pementasan teater yang akan dibawakan oleh IGI Flores Timur. Acara pertama kita buka dengan membaca Bismillah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sekabur sirih dari Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Dan yang ketiga, sambutan dari Ketua Dewan Kesenian Jakarta yang akan diwakili oleh Bapak Bambang Prihadi selaku Ketua Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, sekaligus penyerahan buku Teater Dewan Kesenian Jakarta kepada sutradara dan Bapak Ketua Umum IGI DKI Jakarta. Untuk selanjutnya, mari kita perdengarkan sekabur sirih dari Bapak Ketua Umum IGI Ikatan Guru Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Negeri kami adalah sebuah negeri rahasia yang merupakan dataran rendah yang dikepung oleh bukit dan gunung. Jose Rizal. Negeri kami adalah sebuah negeri raharja yang merupakan dataran rendah yang dikepung oleh bukit dan gunung yang berbatasan dengan dua samudera. Bagai musim semi yang abadi, tanah di sini terus-menerus subur dengan mata air yang mengandung obat dengan hasil pertanian yang ruah melimpah. Kekayaan yang terkandung di bumi kami adalah kekayaan alam yang tak terhingga, yang tak habis untuk hidup sejahtera. Tapi kemudian keserakahan merajalela, monopoli, korupsi, nepotisme menerjang untuk sebuah kehancuran. Tipu, menipu, curi, mencuri, fitnah yang dihiasi amarah dan kebencian bertebaran dan dipertontonkan. Engsel kemaslahatan hancur, poranda, jurang kesenjangan menganga di lembah niscaya, dan hidup menjadi bumerang seperti lancang yang mengarah ke amu gelombang, yang kaya raya membangun istana di pesisir dermaga, yang sengsara berkubang selamanya di lumpur derita. Kini negeri kami telah berubah sama sekali, dan sebentar lagi bila bencana kembali menerpa negeri kami, hanya akan tinggal nama, hanya akan tinggal gambar di peta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir di sini tuan rumah Bang Jamaludin, Bang Haji Jamaludin, Ketua IGI DKI Jakarta. Kemudian yang punya tim yang sudah kita tahu teman-teman, penyair, penulis, sutradara Bang Jos Bijal. Ada sahabat saya, kawan saya, senior saya yang dulu sama-sama aktif di Presidium Komunitas Teater Kampus Jakarta dan saat ini sudah jadi ketua Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, Bambang Priadi. Beliau adalah sutradara terbaik, aktor terbaik, teaternya terbaik berturut-turut sampai tidak boleh ikut festival lagi. Dan sini juga hadir teman-teman teater Koma dan tentu paguyuban dari NTT, Flora Timur, dan yang saya banggakan tentu teman-teman pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan peserta Hari Guru Nasional. Singkat saja, ini adalah mimpi yang ternyata jadi kenyataan. Jadi kalau suatu saat teman-teman, saya tantang kalau tahun depan ada, kalau saat ini kita hanya punya teater baru embrionya di Flores Timur. Nah, saya tantang tahun depan di daerah-daerah lain juga ada teater dan itu sebagai wadah dan sebagai tempat kita menyalurkan aspirasi di dalam dunia pendidikan. Salam sehat untuk semuanya dan Bang Jos, Mas Bembeng, ini biasa kalau guru-guru itu kalau ke Jakarta kalau nggak foto nggak afdol dan nggak ini, pokoknya Monas itu bisa diapain aja, mau dibalik, mau begini, segala macam kreativitas guru itu luar biasa. Jadi setelah ini izin juga untuk foto bersama. Tadi kami ke ini toko buku, Bang Abang tidak ada, tapi alhamdulillah hari ini malam ini hadir. Semoga ruhnya bisa membersamai kita semua. Pak Iwan Ridwan mana ya? Wah, Pak Iwan Ridwan juga insya Allah menularkan atmosfer yang baik. Salam sehat, salam hormat. Malam baik. Malam baik. Kurang kompak. Malam baik. Malam baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sekapur sirih dari Bapak Danang. Selanjutnya kita perdengarkan sambutan dari Bapak Ketua Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta, yaitu Bapak Bambang Prihadi. Waktu yang tepat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini nggak pakai teks tuh jadi kayak panjang gitu. Kayak manggung ya. Kayak manggung gitu. Yang saya hormati Ketua Umum IGI, Hidayatullah, Ahmad, ini gitu. Ingat ngomong cuma di medsos gitu. Mas Yos, senang hadir, saya juga yang sebelumnya saya kaget ada juga senior di Teater Koma, saudara dan juga penata itu. Dan tentunya yang saya muliakan bapak-bapak guru, ibu-ibu guru dari seluruh perwakilan Indonesia yang ada di sini. Terima kasih sudah datang ke Taman Ismail Marzuki. Saya terus nih deg-degan nih. Karena ngebayangin guru gitu kan. Saya ingat waktu di masih sekolah gitu. Bayangkan guru itu memang tidak bisa tidak ya sebagai teladan bagi muridnya. Jadi saya kalau membayangkan guru itu image itu masih kuat kepala saya gitu, selama hidup saya. Tapi kemudian saya memilih teater sebagai jalan hidup, boleh dibilang gitu. Saya membayangkan juga apa yang saya dapat di bangku sekolah itu ternyata jadi bahan dasar bagaimana teater yang saya hidupkan itu tergemakan gitu loh, apa yang menjadi pesan-pesan intinya. Artinya kemudian bahwa teater dan pendidikan tidak bisa lepas sesungguhnya. Sebagaimana teater itu juga adalah kebutuhan fitrah manusia.
kebutuhan fitrah manusia mau nggak mau dia dibutuhkan, mau nggak mau dia memang sudah ada inherent dalam diri kita. Ketika kita lahir sebagai anak, kemudian sebagai warga, kemudian sebagai katakanlah guru gitu ya, sebagai murid, itu kan peran. Nah, saya kemudian ingat ketika saya bekerja di Federasi Teater Indonesia, guru atau sekolah itu kemudian menjadi juga katakanlah satu komunitas yang tidak bisa tidak dia harus kembali dikenalkan oleh teater, atau katakanlah diberi tahu lagi bahwa teater itu tidak bisa lepas dari pendidikan itu. Sebagaimana kemudian aktor ya adalah juga guru, atau katakanlah guru yang kreatif, itu kami selalu membayangkannya adalah sebagaimana seorang aktor. Aktor di atas panggung, ya dia mesti baik tubuhnya, pikirannya, hatinya, kemudian dia bagaimana dia mampu mengartikulasikannya dengan baik, dan bagaimana dia tidak boleh membuat penonton itu ngantuk atau membosankan. Jadi sama aja, bagaimana guru gitu ya di depan kelas tidak boleh perannya apalagi atau dirinya itu hilang fokus dari muridnya. Nah, untuk itu agak lama saya bekerja dengan Radar, dengan Pak Fasli Jalal waktu itu membuat pelatihan teater untuk guru selama 1 minggu, 2 minggu gitu. Karena kami yakin bahwa ya guru kreatif adalah aktor. Ketika dia baik gitu ya di depan publik, sesungguhnya dia adalah aktor. Atau sebaliknya juga aktor yang baik sesungguhnya juga adalah guru gitu bagi masyarakatnya. Jadi kalau selama ini stigmanya katakanlah teater itu satu kumpulan yang eksklusif, satu kumpulan yang hanya bisa dilihat, dinikmati oleh penonton yang terbatas. Menurut saya itu perlu kita mulai bongkar ini. Karena teater ada dalam diri kita. Itu kan mungkin karena masuknya modernisme, teater seolah hanya di atas panggung, seolah hanya di panggung prosnium. Padahal dia hidup di masyarakat. Jadi kalau teater kemudian dilatih di kampung-kampung, saya kira itu sejatinya dia menjadi laboratorium sosial. Katakanlah dia sejatinya bisa melakukan juga perubahan sosial. Dan pada pendidikan dia bisa menguatkan proses pendidikan atau pembelajaran murid-murid. Tapi faktanya teman-teman sekalian atau bapak-bapak ibu guru ini yang kemudian juga menjadi kegelisahan di Dewan Kesenian Jakarta di 2 tahun yang lalu kita ya katakanlah semacam buat FBD gitu ya, berkumpul dengan guru-guru seni budaya di Jakarta walaupun waktu itu lewat Zoom. Secara statistik sangat minim sekali guru yang melatih teater atau mampu menjadikan seni katakanlah itu sebagai media pembelajaran. Katakanlah dari 240 SMP waktu itu saya masih ingat di Jakarta itu hanya 4 atau 5 yang dia pernah bersinggungan dengan teater seperti ini gitu loh. Itu di Jakarta, jadi saya gelisah sekali gitu. Karena pada saat yang bersamaan kurikulum teater sudah masuk kan ya, kalau nggak salah ya, dalam buku itu. Nah untuk itu kenapa saya begitu bersemangatnya katakanlah Dewan Kesenian dalam hal ini Komite Teater mendorong ini, tentunya juga ya bapak-bapak ibu-ibu guru bisa mengambil manfaat dari pelatihan teater yang tidak lagi dilihat hanya sebagai pertunjukan ya, tapi sebagai sebuah proses dapur atau katakanlah bengkel penguatan kapasitas atau penguatan karakter dan seterusnya, untuk bagaimana kita melihat lagi itu penting dan harus ada di setiap sekolah. Di Jakarta ada banyak festival teater pelajar, tetapi susah sekali pelatih-pelatih dari luar itu masuk bisa setara dengan katakanlah guru gitu ya di sekolah ya. Katakanlah setara dalam pengertian bagaimana dia juga sama ya punya hak, punya kewajiban gitu ya. Atau sebaliknya mungkin guru-guru bagaimana melihat kurikulum yang ada di buku itu bisa juga membuka dirinya untuk bisa juga masuk ke dalamnya katakanlah orang yang memang profesional bisa workshop, mungkin short course atau apa gitu ya, itu bisa juga melihat kurikulum itu
secara praktikal itu mudah disampaikan ke murid-murid. Saya jadi serius banget ya. Ini campur curhat sama ini tidak seharusnya gitu. Oke. Tapi sekali lagi saya apresiasi sekali teman saya yang sudah lama nggak bertemu lagi, dan apalagi anak nakal satu itu dari Projip saudara Sil gitu lah. Ternyata dia sangat berdekatan juga dengan dunia sekolah, dan saya mengapresiasi betul bahwa teaternya tidak sendiri. Teaternya juga dibangun di masyarakat dan juga dibangun di komunitas-komunitas pelajar sekolah. Nah, itu yang harus dilakukan juga oleh teman-teman teater yang selama ini ya kebanyakan sendiri-sendiri gitu. Dan terus terang kami diri sendiri dan kita semua tidak bisa sendiri. Terima kasih dari saya. Selamat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Prihadi. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Yusri Samanua dapat memberikan pesan terhadap kami tentang teater. Monggo kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenan saya menyampaikan selamat Hari Guru Nasional. Sylvester Urip ini sahabat saya di medsos ya. Saya mengikuti semangatnya berteater luar biasa, dan beruntung saya malam ini akan menyaksikan pertunjukannya. Kegigihannya mengagumkan untuk saya, luar biasa. Baik, saya akan coba bacakan satu puisi untuk guru-guru. Judulnya Guru, Oh Guru. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum menjadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapak, juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang tauliahnya segala umat. 1000 tahun katanya menjadi kalimat. Jika hari ini seorang presiden berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang pandai berbicara, jika hari ini muncul seorang penulis terkemuka, jika hari ini seorang siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Dimanapun dia berdiri di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua sekolah di desa, dia adalah guru mewakili 1000 ilmu. Semakin terpencil duduknya di desa, di hutan, semakin berarti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir hidupmu, guruku. Budi yang diapungkan di dulang ilmu, panggilan keramat
guru kelak terpahat menjadi kenangan di akhir hayat. Wassalam. Luar biasa. Terima kasih pada Mas Yos Rizal Manua atas puisinya yang menakjubkan. Selanjutnya penyerahan buku yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta yang akan diserahkan kepada Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia dan sutradara Bapak Sylvester. Silahkan Bapak Sylvester dan Bapak Danang serta Bapak Bambang. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Kameramen. Oke. Kameramen silakan. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Ketua Dewan Kesenian Jakarta dan sutradara Pak Sylvester Petara Hurit. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tetamuan undangan sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, saatnya kita menyaksikan pementasan teater dari IGI Flores Timur kerjasama dengan Nara Teater Flores Timur yang berjudul Mencari Bung. Teater ini sekali lagi disutradarai oleh Bapak Sylvester Petara Hurit dan diperankan oleh Damsil Tukan, Ketua IGI Flores Timur, Melkior Maran, Badan Pengurus IGI Flores Timur, Martin Kabelen, anggota IGI Flores Timur, Saini Boli, anggota IGI Flores Timur, John Da Silva, anggota IGI Flores Timur, Astika Koten, Badan Pengurus Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Flores Timur, Tari Kromen, anggota IGI Kabupaten Flores Timur, Elvi Liwun, Afin Saun, Dora Leton, dan Rin Walin, juga anggota IGI Daerah Kabupaten Flores Timur. Artinya Bapak Ibu, semua pemeran ini adalah guru-guru Ikatan Guru Indonesia Daerah Flores Timur. Teater ini menceritakan tentang kegelisahan guru-guru di kabupaten-kabupaten terpencil di pinggiran negara ini, Bapak Ibu ya. Begitu banyak hal yang ditampilkan di sini. Bagaimana seorang operator bisa menjadi ratu atas guru-guru yang berijazah S1. Bagaimana seorang operator yang hanya ijazah SMA bisa menjadi bos hanya karena dia memegang seluruh data. Ini coba diulik secara mendalam oleh Bung Sylvester Petara Hurit, sekaligus mempertontonkan kepada kita bagaimana kita mempertanyakan, beginikah, sudah tepatkah kita mengambil peran sebagai guru. Mari kita saksikan teater Mencari Bung yang dipersembahkan oleh IGI Flores Timur dan Nara Teater. Selamat menyaksikan.
seorang perempuan tua merawat dan membesarkan aku. Entah siapa ayah juga ibuku, dari mana dan kemana mereka sekarang. Saya hanya tahu saya tak punya mereka, tak punya. Maafkan aku. Aku bukan pengecut, pun bukan tak tanggung jawab. Ayah membiayai kuliahku dengan menyadap tua. Tak peduli hujan, tak peduli malam dan bahaya. Begitu tamat, mereka berharap saya bekerja, punya penghasilan, dan hidup lebih baik dari mereka. Sialnya, selama 7 tahun mengabdi menjadi guru honor, gajiku tak beranjak dari angka 500.000 per bulan. Sedang seorang adikku masih kuliah dan seorang lagi duduk di bangku SMA. Keluargamu menuntut mahar 2 batang gading, kuda 9 ekor, dan uang 100 juta rupiah. Apa aku harus menambah beban orang tua yang kian tua dan terpaksa? Dia pikir sekolah itu perusahaan keluarganya. Pengadaan laptop dibawa ke rumah tiap tahunnya. Tak lama kemudian bilang hilang, rusak, macam-macam lah. Belum lagi pengadaan buku, seragam, dan lainnya. Ponakannya yang ngurus. Sedang gaji saya operator ini 3 bulan, bahkan 6 bulan dulu baru dibayar. Kalau laptop tua di tanganku rusak, perbaikannya dipotong dari gajiku yang tidak seberapa ini. Sedang kalau ada data bermasalah, hamil tua sekalipun, saya dipaksa bolak-balik dengan ojek. Sekolah dinas, bisa-bisa melahirkan di jalan. Amat suruh saya ikut aman, tanpa memperhatikan perasaan kedua orang tua. Kau tahu keadaan? 7 tahun, Mama. Ya. Mama pikir 7 tahun itu main-main. Saya tidak main-main, Ina. Terus? Kau harus ikut saya. Bagaimana mungkin? Mama pikir saya ini barang yang dapat dengan mudah dibawa pindah begitu saja. Saya tunggu Ina di rumah. Jika tidak, silakan cari laki-laki lain. 7 tahun, Mama. 7 tahun. Mama, sepertinya dia tidak datang-datang.
Aku tahu, Pak. Mau bagaimana lagi? Aku menyesal jadi guru. Kalau saja aku gubernur, anggota DPR, kontraktor, atau apalah itu, mungkin aku bisa mengubah takdir. Tentu mahar 2 batang gading, air susu mam, dan segala tetek bengeknya itu bisa aku tanggung sendiri. Berapa gajimu, Mama? Entahlah. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali aku terima gaji. Yang tahu dari teman-teman ini, kali ini jumlahnya lebih sedikit. Aku bangga, kini kau seorang guru. Aku bangga padamu, walau hidup sengsara. Karena tak banyak yang bisa kau curi selain gaji 1,5 juta yang dibayar telat. Tapi, kalau kau jadi bendahara dana bos, dan sedikit bermain mata dengan kepala sekolah, itu jauh lebih sakit. Jadilah kau guru dan betul-betul guru. Tapi 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Ayah. Nah, tapi ingat, Ama, kau harus belajar menghadapi kegagalan demi kegagalan, pemikiran demi pemikiran. Jadi guru mesti mengertilah dengan kehidupan orang kecil seperti ayahmu ini. Jadi orang kecil dan lurus, ya, begini. Bahkan kau ditinggalkan oleh orang terkasih. Ia menyerah oleh apa kata orang? Oleh gengsi dan harga diri. Ya, tradisi adat kita. Tapi ia tak bisa dipaksa. Kita tak bisa meyakinkan orang tuanya. Kelak anaknya akan hidup lebih baik bersama kita. Kau guru, Mama. Guru honor di sekolah miskin. Guru tanpa masa depan. Kasihannya jadi guru, seperti cerita fiksi saja. Guru mendidik siswa-siswinya menghormati tradisi, tata cara, dan adat budaya. Sayang, ia sendiri tak berdaya, tidak bisa jadi teladan. Jangankan guru honor, guru negeri sekalipun, kalau mau naik pangkat, ada cara mainnya. Seperti apa itu? Kalau datang dari pulau, bawalah sekantong kacang tanah, sekilo kacang hijau, arak lama helam 1 botol, rokok Marlboro merah 2 bungkus, dan jangan lupa isi pulsa 100.000 rupiah, dijamin lanjut. Serius? Serius lah. Cuman operator sekolah, jangan so tahu segala. Hei, jangan remehkan operator. Ini zaman digitalisasi, komputerisasi, online. 1 angka saja saya hapus, tunjangan sertifikasi macet. Yang
Dibayar dengan sapi pesta pernikahan 25 tahun. Batal deh. Tapi suamiku juga guru toh. Guru rangka profesi. Maksudnya? Sekarang ini banyak guru wisatawan alias tukang jalan-jalan. Ada guru juga masak. Ada guru tukang copy paste. Ada guru petani, guru makelar, guru kontraktor, guru PO. Ada guru tukang jual obat kuat. Jangan menghina profesi mulia ini. Apa yang Anda tahu tentang pengorbanan dan suka duka kami guru? Pengorbanan? Pengorbanan adalah menagih totalitas pengabdian tanpa peduli kesejahteraan. Pengorbanan, yes. Kesejahteraan, oh, tunggu dulu. Jangan bicara seenakmu. Ya, saya hanya terinspirasi. Terinspirasi apa? Terinspirasi dari seenaknya orang-orang membayar hak-hak kalian. Terinspirasi dari seenaknya seorang tenaga kontrak operator dinas memperlakukan kalian guru-guru tua yang gaptek berjual di ruang kantor mirip penjara. Anda kelewatan. Sama seperti Anda. Kelewatan biang. Takutan telah memenjarakan kalian. Anda bilang kami takut. Tepat. Kalian takut kan turun jadi guru Bandung? Guru Pameo, guru tunawicara, guru tanpa sik. Anda bilang kami terpenjara. Ya. Belajar kalian penjarakan sebatas buku-buku mata pelajaran. Dua, dari hasrat berlomba-lomba mengganti guru. Belajar kalian sekam sebatas dinding-dinding ruang kelas. Belajar kalian ukur sebatas nilai-nilai rapor. Belajar kalian remas sekusuk kertas pilihan ganda. Mantap ya. Anda bilang kami tak kreatif. Oh, kalian kreatif saya. Sangat kreatif. Kreatif. Dan urusan lembar-lembaran merah dari sekolah yang begitu lihai kalian lipat, selipkan, telikung, sempalkan dalam kwitansi fiktif dengan stempel tenggelam. Ini semua penghinaan dan pencemaran nama baik profesi. Anda tidak mengerti pengorbanan kami guru-guru yang mengabdi dalam tiang, bertugas dari desa ke desa, bertahan dalam suka duka, dalam kompleksitas persoalan pendidikan yang tidak segampang bacotmu. Berani-beraninya Anda pukul rata, menganggap kami seburuk dan serendah itu. Ya karena saya operator sekaligus tim sukses. Demi anak tak diusir dari sekolah.
penyanyi mimpi yang tinggal mimpi. Kami mendidik generasi, tapi seperti yatim piatu. Kami tak menghuni rumah kesejahteraan. Ya, seperti kisah hidup saya. Siapa yang sungguh-sungguh mau bertanggung jawab? Tiba doa titetan tungkai arik atas minasare bulan lemah naik gelat lela titetaan ehan kae arik atang budi dike urun gopian dikenukan iden matake iden kode mehakena kaimarin kalah ekue Nyanyiannya seperti kemiskinan hidup anak-anak kami. Sekolah berlantai tanah, orang tua merantau, tuntutan pembelajaran via daring, sinyal parah, orang tua hanya mampu membeli HP seluler. Lengkaplah sudah. Ganti kurikulum, ganti buku, ganti slogan, ganti pendekatan. Kami mengejar tetapi seok, seok. Apa pedulimu? Peduli apa? Anda produsen. Kami konsumen. Anda di pusat. Kami terpinggir. Anda di atas. Kami di bawah. Anda goel. Kami rontok. Mereka harus tetap miskin. Jangan sampai jadi pintar. Mereka melawan kita. Buat mereka miskin. Agar tak bisa sekolah tinggi. Tak bisa beli buku mahal. Tak bisa mengakses ilmu penting. Dan kita akan datang bagi-bagikan sembah, lembaran-lembaran merah, biru, memuja kita sebagai dewa. Dan meluncurkan program-program berlabel simpati, pengabdian terluar, terpencil, tertinggal. Dan mereka menerimanya sebagai bentuk perhatian. Kita ke daerah sambil berpiknik dan basa-basi mengagumi eksotisme, mengasihani kemiskinannya terhadap keluh kesah mereka. Kita mencucurkan air mata buaya. Dan janji-janji kesejahteraan yang menggiurkan.
Demi asap dapur tetap melebur, demi anak tak diusir dari sekolah karena nunggak SPP, demi harga beras yang terus melonjak, demi bahan bakar yang terus membakar, demi bunga pinjaman yang tak turun-turun, demi mimpi yang tinggal miliki, demi asap dapur tetap lebur, demi anak tak diusir dari sekolah karena menunggak SPP, demi harga beras yang terus melonjak, demi bahan bakar yang terus membakar, demi bunga pinjaman yang tak turun-turun, demi mimpi yang tinggal mimpi. Ini pertunjukan sirkus. Persis seperti di zaman kolonial. Kemiskinan, objek yang menjanjikan. Cocok untuk bisnis pariwisata. Wonderful people. Feel the wonderful Indonesia. Tidak. Dan sekali lagi, tidak. Kita harus memerangi segala keadaan yang menambah kemelaratan rakyat itu. Memerangi segala hal-hal yang memberatkan penghidupan rakyat. Soekarno telah bangkit dari masa lalu. Ya, kita juga harus anti kepada kapitalisme bangsa sendiri itu. Kita harus juga anti-isme yang ikut menyengsarakan marhain itu. Siapa mengetahui keadaan kaum buruh industri batik, rokok, kretek, dan lain-lain dari bangsa sendiri itu, di mana saya sering melihat upah buruh yang sangat buruk, yang kadang-kadang 10 atau 12 sen sehari. Siapa mengetahui keadaan perburuan yang sangat buruk di industri bangsa sendiri itu, ia mestinya menggoyangkan kepala dan dapat rasa kesedihan melihat buahnya cara produksi yang tidak adil itu. Jump up and get down. Jump, 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 hilang sudah kepekaan sosial. Lihat, di situ orang-orang nyari sekarang, di sini pada bertiktok. TikTok adalah solusi pikiran yang kamu, cara praktis meredam agresi. Salah satu solusi menghadapi dunia gaul zaman now. TikTok bisa menjadi media edukasi alternatif, menyampaikan pesan dan nilai-nilai secara ringkas, nikmat dan berisi.
Kami punya program strategis menjangkau kaum milenial. Populis dan bernafas kekinian. Ada ajang putra putri TikTok. Ada duta literasi TikTok. Ada lomba menulis sejarah TikTok. Ada sayembara film dokumenter tokoh TikTok. Ada festival TikTok Dan TikTok lainnya. Sedang Pak Guru pelosok sepi mengulum perih. Maka lahirlah generasi TikTok. Generasi goyang-goyang. Kelak jika jadi pemimpin, Maka jadilah mereka pemimpin TikTok. kelak jika jadi guru, Maka jadilah mereka guru paling TikTok. hukum maka jadilah penegak hukum paling. tak ada yang serius. Kaum Marhaen sendiri merasakan kepapaan itu saban hari, saban jam, saban menit. Kaum Marhaen sendiri merasakan itu saban hari. Bagaimana mereka kekurangan segala-galanya. Kekurangan pakaian, kekurangan bekal hidup, kekurangan benda rumah tangga, kekurangan bekal pendidikan anaknya, kekurangan tiap-tiap keperluan. Ini sektor strategis. Tren bisnis dunia. Mendatangkan kesejahteraan. Berdampak besar terhadap ekonomi. Karena itu, tidak akan jadi sektor unggulan. Lokomotif pembangunan bagi daerah-daerah yang miskin, terpencil, tertinggal, dan terluar. Multiplier effect. Imperialisme adalah dilahirkan oleh kapitalisme. Imperialisme adalah anaknya kapitalisme. Imperialisme tua dilahirkan oleh kapitalisme tua. Imperialisme modern dilahirkan oleh kapitalisme modern. Hai Bung, kenapa kok kembali dari masa lampau? Ya, aku datang untuk memanggil kembali Bung Hatta, memanggil Ki Hajar, mendirikan kembali Taman Siswa. Pendidikan sudah serba maju hari ini, berbasis IT. Penuh sampah informasi. Pendidikan menjelma, proyek bisnis, proyek massal. Tak jadi tempat pendidikan kemanusiaan dan kebangsaan. Penjajah sudah tidak ada, Bung. Lihat itu. Mereka hanya sanggup merangkak. Letih dan lelah menahan perih. Tak bisa berdiri tegak. Itu hanya sandiwara, Bung. Untuk menghibur wisatawan mancanegara, bangsa ini bergerak menuju segala yang serba premium. Seperti cita-cita Bung. Itu Bapak sedang napak tilas bagaimana dulu ia menyekolahkan anaknya. Sekarang anaknya sudah jadi guru, dapat tunjangan sertifikasi yang besar, masuk guru penggerak, guru berprestasi, calon duta baca nasional. Kami siap memberi dukungan. Bom SMS. Ketik duta, DUTA, spasi,
Huruf besar semua. Kirim ke 4689 2.500 per SMS. Demi asap dapur tetap ngebul, demi anak tak diusir dari sekolah karena nunggak SPP, demi harga beras yang terus melonjak, demi bahan bakar yang terus membakar, demi bunga pinjaman yang tak turun-turun, demi mimpi yang tinggal mimpi, demi asap dapur tetap mengepul, demi anak tak diusir dari sekolah karena nunggak SPP, demi harga beras yang terus melonjak, demi bahan bakar yang terus membakar, demi bunga pinjaman yang tak turun-turun, demi mimpi yang tinggal mimpi. Atap sekolah kami gugur, siswa kami tak sekolah, ikut bapaknya melaut, Ibunya cari kerja ke Malaysia. sebulan yang lalu bapaknya bunuh diri karena tak punya HP buat kerja tugas. Sekali lagi saya katakan, janganlah jadi penggila, jangan bermental inlander, supaya tampak bersih ke atas, sukses ke atas, berhasil ke atas dengan cara menindas, menipu, memperdaya, menghayal di bawah. Jadilah pemimpin yang jujur untuk rakyatmu, untuk bawahanmu, untuk semua yang dipercayakan kepadamu. Guru ASN harus loyal pada pimpinan. Guru ASN harus loyal pada pimpinan. Apalagi honorer kontrak. Apalagi honorer kontrak. Sabar, tabah. Walau tunjangan telat bayar. Sabar, tabah. Walau tunjangan telat bayar. Jaga mulut, jaga postingan. Jaga mulut, jaga postingan. Abdi negara yang setia. Abdi negara yang setia. Marilah kita berdoa agar kita diberikan ketabahan dan kesabaran. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Mari kita bernyanyi menghibur hati. Lagu ini kita persembahkan bagi Bu yang telah menempuh perjalanan jauh dari masa lampau. Namamu akan
hidup dalam sanubariku. Namamu selalu hidup dalam sanubari. Guru didik orang jadi dokter, namun tak bisa berobat ke dokter. Guru didik orang jadi dokter, namun tak bisa berobat ke dokter. Guru didik orang jadi pilot, namun tak bisa naik pesawat. Guru didik orang jadi pilot, namun tak bisa naik pesawat. Guru didik orang jadi penjaga sekolah, namun anaknya diusir dari sekolah. Guru didik orang jadi penjaga sekolah, namun anaknya diusir dari sekolah. Guru didik orang jadi bendahara, namun haknya dipotong bendahara. Guru didik orang jadi bendahara, namun haknya dipotong bendahara. Tak ada lagi guru. Yang ada hanyalah lulusan sekolah guru SPD yang skripsinya copy paste, yang proposalnya ditulis orang, yang halaman persembahannya untuk sang pacar, yang setelah lulus diputusnya, yang sebelum itu dikejar-kejar, yang sebelum itu dikejar-kejar, yang habis manis sepah dibuang, yang habis manis sepah dibuang. Membolak-balikan akal sehatnya. Guru menjelma tukang jual obat. Maksudnya? Guru mengajarkan apa yang dibuat dan membuat apa yang diajarkan. Namun hari ini Guru mengajarkan anak didiknya rajinlah membaca sekali. Sementara guru makin rajin main kartu. Apalagi guru mengajarkan anak didiknya giat orang belajar ilmu bahasa. Sementara guru lebih suka isi angka-angka kupon putih. Tambah lagi, guru mengajarkan anak didiknya luangkanlah waktu untuk membaca. Sementara guru lebih suka main game online. Makin enak. Guru mengajarkan anak didiknya setia belajar di kelas. Sementara guru keluyuran jadi pemburu sertifikat dan piagam meninggalkan anak didik demi predikat guru berprestasi yang kemudian menjadi narasumber terlaris pelatihan, penelitian, tindakan kelas. Waktu kuliah dulu, mau belajar apa aja? Ya belajar tentang segala yang halal dan haram. Belajar tentang yang kafir dan sahih. serba mono tafsir. Begitulah pendidikan. Kebenaran pun berselera satu, selera kekuasaan. Wah, gawat! Kacamata kuda! Apa lagi? Belajar bagaimana ketika pensiun maju jadi caleg. Kok bisa? Buktinya, semua yang pensiun berjalan nyalek. Nyalek itu bagian dari Dharma Bakti. Bakti pada semangat jalan-jalan, semangat janji-janji, semangat makan-makan. Anda kok sensi sekali. Iya dong, urus naik pangkat tidak jadi-jadi. Sedangkan berkah sudah kutimbun sejak tahun lalu. Kurang ngawon kali.
Lo pikir mereka itu omnivora? Katanya lo guru biologi. Lo pikir gue gak paham? Lo kan S2 Besti, gue tau lah. Lo pikir S2 gue selevel dengan lulusan SPG dulu? Gue pikir lulusan SPG dulu lebih selevel dari S2 lo. Kalian boleh ribut, boleh punya masalah, tapi ingat, jangan jadikan anak-anak sebagai sasaran. Kalau kalah judi, jangan lampiaskan pada anak-anak di sekolah. Dan kalau ulang tahun, jangan suka suruh anak-anak bawa hadiah ya. Pakai nota segala lagi. Kalau guru suka makan-makan, kelak anak-anak doyan makan-makan. Omnivora. Kalau masih susah, Mikir makan apa? kalau sudah senang di atas, Milih makan siapa? Milih caplok siapa? Predator system. Begitulah mata rantai kehidupan kita masa kini. Tugas guru makin berat, sedang kita makin jadi penganut hukum ekonomi. Keuntungan ekonomi adalah hukum tertinggi. Keuntungan ekonomi adalah hukum tertinggi. Dan kita makin terjerat pada pesonanya. Makin makan, makin lapar. Pendidikan kita makin berwajah proyek dan massal. Dan kita makin terjerat dalam cengkraman berita itu. Pendidikan kita perdagangkan. Pendidikan kita perpolitikan. siapa dapat apa? Siapa menang berapa? Sudahlah, semakin kita bahas, kita capek sendiri. Mari kita kembali ke kampung kita, bernyanyi dan menari, melupakan segenap perih kita. Kupunglah doa angin naik, ku teledeman palen kami bisa sakotete. Langkah tubuh bangku, di koda purokai, delekat tanah. Langkah awe kirim lemakai gawayan diam kita Leiro, 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 ropa, leiro, 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 ropa, leiro. Murim sakala belit dan gopin surit.
Kapannya kita bisa benar-benar menikmati hidup ini? Ya, makanan kita selalu kaya dengan pengawet, rasa, warna, kimia toh. Iya, mie instan, nasib abadi anak kos. Untuk makan saja kita tak merdeka. Kalau begitu, kita tetap merdeka belajar. Bagaimana merdeka belajar? Dan kita jauh dari merdeka itu. Ribet amat. Tak usah pakai mengerti. Yang penting ada kata merdeka. Rasanya dunia kita telah menjelma menjadi rumah sakit jiwa. Dan barangkali kita adalah penghuninya. Perut saya mules. Terlalu banyak makan. Saya mengidap rabun jauh. Saya amnesia. Saya tiba-tiba ingat Bu. Saya juga. Bu, siapa kami? Di mana kami? Kemana kami? Memang kami berdiri di hadapan mahkamah tuan-tuan ini bukanlah sebagai Soekarno, bukanlah sebagai Gatot Mangkupraja, bukanlah sebagai Maskun atau Supri Abinata. Kami orang-orang berdiri di sini adalah sebagai bagian-bagian daripada rakyat Indonesia yang berkeluh kesah ini. Sebagai putra putri ibu Indonesia yang setia dan bakti kepadanya. Suara kami yang keluar di dalam gedung mahkamah sekarang ini tidaklah tinggal di antara tembok dan dinding-dinding saja. Suara kami ini adalah didengar-dengarkan pula oleh rakyat yang kami abdi, mengumandang kemana-mana, melintas tanah datar, gunung dan samudra, ke kota raja, sampai ke Fakfak, ke Ulusian, dekat Manado, sampai ke Timur. Rakyat Indonesia yang mendengar suara kami ini adalah merasa mendengarkan suaranya sendiri. Saya tidak lagi amnesia. Itu suara Bung. Pidato pembelaan di muka hakim kolonial di Langrat, Bandung, 18 Agustus 1930. Indonesia menggugat. Saya harus jujur. Ya, saya harus jujur kepada penonton sekalian bahwa saya lebih sering menghabiskan waktu dengan membaca iklan sampo, sabun kecantikan, dan daftar harga dari Tokopedia. Saya penggemar drama Korea. Saya penggemar telenovela. Saya mimpi buruk ketika absen menonton sinetron-sinetron kita. Kontrak para visi adalah sandiwara politik Belanda. Sebuah tipu muslihat untuk
menanamkan penjajah dalam kehidupan masyarakat negeri. Warga yang fasih berbicara diangkat sebagai pembantu Belanda dan bahkan sebagai raja, walau bukan keturunan atau kerabat raja. Hal ini dilakukan untuk memecah belah dan melemahkan pemimpin-pemimpin tradisional lokal. Duh, apa gitu orang? Santailah. Sudah jadi pegawai negeri. Mau tahu banyak juga sama saja. Tetap terima gaji yang sama. Sertifikasi juga sama besarnya kok. So intelek. Saya yang penting pesta. Uang semua nota utang belanja dia. Lepas segala dongkol beban bunga pinjaman yang cekik mengikat. Ayo patah pinggang, goyang abu naik. Larang suka itu kering. Sejak Pastor Sanders di Flores hanya 1 kali hujan pada bulan Desember. Sesudahnya kering lagi. Bulan Januari orang cemas, mengeluh, dan orang-orang terbaik datang menemui pastor. Ia meminta mereka untuk berdoa. Tetapi pastor lihat siang malam orang memukul genderang, tetapi itu tidak berarti. Mereka menganjurkan pastor untuk buat novena, tetapi pastor belum mengiyakan. Katanya rencana itu baik, tapi kamu sangka bahwa saya harus mendesak surga untuk bangsa-bangsa itu, untuk abdi-abdi berhala itu yang menginjak hukum Allah dan gereja kudusnya. Tidak. Saya mau lihat dulu bukti-bukti perbaikan, dan praktek-praktek takhayul harus berhenti. Akhirnya orang-orang gunung juga ikut menggabungkan diri. Orang-orang kafir dari belakang gunung. Dan ketika itu Padri menyerah. Syaratnya mereka harus melakukan apa saja yang dikatakan pastor. Ingat, wahai saudara-saudaraku, musuh terberat kita adalah rakyat itu sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Pater Kortenhorst mulai ceritanya dengan seorang bernama Ola yang beberapa abad lalu adalah tuan tanah Laras. Putranya diculik orang-orang Portugis. Dia mendapat pengajaran di salah satu sekolah misi di Malaka dan dipermandikan di sana dengan nama Juan. 6 tahun kemudian muncul satu lagi armada Portugis di Selat Flores. Jumlah kapal tidak kurang dari yang dulu. Kapal Panglima lebih bagus dari yang lalu. Di kapal itu ada seorang uskup yang oleh tradisi
disebut hand request. Juan juga ada. Dia sudah menjadi dewasa muda dan dikembalikan kepada kaum kerabatnya. Dia membawa serta banyak hadiah, antara lain 1 tongkat dengan kepala emas. Ada hadiah lain untuk orang tua dan saudara-saudarinya. Akibat perkembangan ini ialah adakan perjanjian dengan orang-orang Portugis. Uskup mengajar raja-raja dan keluarga-keluarganya, padri-padri yang menyertai uskup memperkenalkan kebenaran-kebenaran iman kepada rakyat. Sesudah mendapat pengajaran secukupnya, semua orang menerima baptisan yang suci. Yang mereka bawa dari luar adalah kebenaran yang mesti dipelajari. Sedangkan yang dimiliki oleh leluhur kita adalah setan, kafir, kelentик, yang mesti dijauhi sejauh-jauhnya. Apalah daya, kita masih melanjutkan pendidikan sistem kolonial, menghasilkan buruh-buruh yang taat majikan. Birokrasi pendidikan berwatak kekuasaan. Birokratnya seperti bupati-bupati dulu, raja-raja dulu, pegawai-pegawai dulu yang diangkat kolonial dan bekerja untuk kepentingan mereka. Begitu dulu, begitu sekarang. Bung pernah bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita sudah terlalu jauh berjalan dan lupa jalan kembali ke rumah kita. Saya lelah. Lelah kenapa? Semakin banyak kita sekolah tinggi, hidup kita tak jauh beranjak. Seperti begini saja. Apakah kita cuma jalan-jalan di tempat? Entahlah. Orang tua dulu bilang, pintar-pintar sampai bodoh. Apa yang harus kita lakukan? Kita pergi mencari Bung. Kita pergi mencari Bung. Kita pergi.
selalu bersama ayahku, bersama orang tua dan leluhurku. Bagaimana itu mungkin, Bu? Mereka lah kalian menjaga kehidupan ini. Mereka lah makhluk. Pada mereka lah kalian belajar dan mengaku. Berilah kami hikmat kebijaksanaan. Apakah literasi itu? Temukan kebijaksanaan pada karya mereka, pada tradisi dan cara hidup mereka. Muliakanlah tanahmu, langitmu, dan lautmu. Lemutan namu, pertiwimu. Seniladune kakae walitori lolon kasih marangedan ditantaro paidole haridole ewalon lalu akae aine merukune kilarang paparua kae auko ileronga mukomi hekae senilano nekakae walitoli lolang kasih marangean ditantaro haidole haridole ewalon haruakae tanine bonukune kilarang paparuakae auko ileronga sukomi hekae senilano nekakae walitoli lolang kasih marangean ditantaro haidole haridole ewalon haruakae tanine bonukune kilarang paparuakae auko ileronga mukomi hekae senilano nekakae walitoli lolang kasih marangean ditantaro paidole haridole ewalon haruakae tanine bonukune kilarang paparuakae auko ileronga mukomi hekae senilano nekakae walitoli lolang kasih marangean ditantaro paidole haridole ewalon haruakae tanine bonukune kilarang paparuakae auko ileronga mukomi hekae. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim Iggy Flores Timur. Tidak lupa kami panggilkan untuk tim produksi Willy Walking, Mia Lia, Hengki Rebon, Yeni Ruron, Ladies Spoken, Fajar penata lampu,
Silahkan untuk tim produksi, silahkan maju Silakan ke depan. bergabung bersama aktor dan aktris. Tak lupa kami panggil juga sutradara hebat Pak Sylvester Patara Hurit untuk tampil ke depan. Mari kita berikan aplaus yang banyak kepada sutradara kita, Sylvester Patara Hurit. Kepada Bapak Danang Hidayatullah selaku Ketua Umum IGI dapat memberikan buket penghargaan kepada sutradara Bapak Sylvester. Kami undang Pak Sylvester untuk bisa tampil ke depan. Pak Ketua, silakan. Luar biasa. Silakan. Oke. Silakan Pak Ketua Umum IGI Pusat untuk memberikan buket kepada sutradara. Kameramen silakan siap. Ada yang ingin disampaikan Pak Ketua? Silakan. Baik, untuk Bapak Ibu yang berada di tengah panggung mohon dipercepat. Kepada Mas Justice Manua untuk dapat bergabung di tengah panggung sebentar. Juga Pak Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Komite Kami undang ke Teater, depan. Mas Bebeng, monggo. Silakan. Dipersilakan untuk maju ke mimbar sekalian. Mas. Ya. Oke. Ya. Ini Bapak Ketum akan memberikan buket penghargaan dan satu lagi akan diberikan kepada salah satu pemain. Ya, silakan Bapak. Ketua IGI. Dari IGI Flores juga akan memberikan. Oke, boleh. Kemudian dari IGI Flores Timur akan memberikan baju mencari bung Pak Will Waking, Sekretaris Daerah IGI Flores Timur untuk memberikannya kepada Pak Ketua Umum. Silakan. Dipakaikan saja. Mari kita berikan tepuk tangan kepada IGI Flores Timur sekali lagi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian satu lagi mencari bung Ketua Umum, silakan memberikannya kepada Bapak Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Ketua Umum kita silakan. Kemudian satu lagi kepada Pak Yos, silakan. Ibu Bendahara IGI Flores Timur bisa. Lanjutan dari Gorontalo, guru yang rajin.
Ya langsung saja Pak Wilwin, silakan mencari dulu. Dipakai Pak, silakan. Ya, mari kita berikan aplaus yang meriah kepada kita semua ya. Bu Nana, silakan. Dengan demikian Bapak Ibu foto bersama dulu ya, silakan. Teman-teman pemain, aktor. Berikutnya silakan Bapak Ibu pengurus pusat, teman-teman ketua wilayah, ketua daerah boleh bergabung untuk sesi pemotretan, silakan. Teman-teman IGI semuanya, ayo mari kita bareng-bareng ya. Boleh lesehan di depan, silakan. Mundur. Boleh mundur sedikit ya, diatur ini ya. Oke, silakan. Mari Bapak Ibu, kita sesi pemotretan ya. Silakan, di depan boleh duduk ya, duduk silakan. Oke, ayo Bapak Ibu, ayo. Keluarga besar paguyuban Titih Hina Jakarta boleh bergabung, silakan. Untuk dapat maju ke depan, untuk dapat foto bersama. Oke, kita atur yang manis ya Bapak Ibu ya, biar jepretannya dapat semuanya ya. Oke, keluarga besar paguyuban Flores Timur Jakarta boleh bergabung, silakan. Untuk sesi pemotretan, silakan. Atau sesi berikutnya aja ya. Sesi pertama biar untuk, silakan kameramen. 3, 2, 1. Oke, ganti gaya. 2, 3, 1. Sekali lagi senyumnya Bapak Ibu jangan dihemat. 1, 2, 3, smile. Oke, luar biasa ya. Silakan keluarga besar paguyuban Titih Hina Jakarta boleh berfoto bersama dengan ketua umum, pemain, aktor, sutradara, silakan. Ayo Bapak Ibu. Oke. Dengan demikian maka